Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Ini dari just_danti@yahoo.com. Mbak Danti nih. Pak Ustadz, saya LDR dengan suami saya, Pekalongan, Magelang. Pekalongan, Magelang. Nggak terlalu jauh sebenarnya, tapi dia merasa ini sebuah LDR, long distance relationship. Karena LDR ini kami jadi sering bertengkar karena pikiran-pikiran buruk saya kepada suami, dan saya sering tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara memperbaiki rumah tangga kami, Pak Ustadz? Iya, kalau masih bertengkar seperti itu, LDR, saya tidak tahu jenis pertengkarannya ya. Saya tidak tahu sih. Apakah Mbak siapa tadi? Danti. Mbak Danti itu menuduh suaminya selingkuh umpamanya. Ini kan nggak diceritain ya. Jadi mending itu dibicarakan aja. Kalau umpamanya sudah berdua bertemu, kemudian ngobrol, tanya, Mas selingkuh nggak? Kalau dia bilang enggak, niatkan karena Allah Ta'ala bahwa suami saya nggak selingkuh. Dan hati diikhlaskan. Karena semakin ikhlas, semakin nanti kalau suami betul tidak selingkuh, itu akan baik. Tapi kalau suami nanti selingkuh, itu akan langsung rusak. Oh, jadi kuncinya kuncinya itu keikhlasan. Yakini bahwa kalau dia bilang, saya nggak selingkuh, itu otak kita, hati kita yakini bahwa dia tidak selingkuh. Karena Allah. Tapi memang hubungan jarak jauh seperti ini memang butuh ekstra kesabaran, ekstra kesetiaan, kepercayaan juga kepada pasangan ya Pak Ustadz? Kalau saya berpikir itu yang harus dipelajari adalah agamanya. Karena kalau dia tidak belajar agama, dia belajar sabar gimana? Dasar agamanya nggak tahu kok, dia mau belajar sabar. Gimana dasar agamanya tidak tahu, dia belajar setia. Nggak ngerti, setia itu kayak apa, nggak ngerti. Setiap tikungan ada Pak Ustadz? Iya, setiap tikungan ada. Iya. Lu ini kayaknya Mbak Ratna sendiri ini. Wah, iya curhat colongan. Ya bener ya. Gratis. Itu namanya mempromosikan diri. Jadi harus belajar agama. Harus belajar agama dengan baik. Kayak seperti ini Mbak Danti kan mencoba bertanya. Berarti saya berpikir Mbak Danti mencoba belajar beliau. Tapi belajar itu tidak hanya mendengarkan nasihat dari Ustadz. Saya betul-betul belajar gimana nih Ustadz, kalau saya itu begini, suami saya seperti ini. Kalau memang pernah menuduh suaminya selingkuh umpamanya atau begini-begini, tanyain sekali lagi, tapi tanyanya betul-betul niatnya karena Allah, bukan niat mau memarahi, kan beda nih. Kan ada orang itu mau tanya tapi niatnya sudah mau marah nih. Tapi jangan, niat saya mau tanya, niat saya lillahi ta'ala. Maksudnya adalah kalau dia bilang selingkuh, saya harus siap menerima. Siap menerima. Kalau dia bilang tidak, saya juga siap menerima, semata-mata karena Allah. Nah, pada waktu suami itu bilang, Mas, kamu selingkuh enggak? Insya Allah enggak. Demi Allah saya enggak selingkuh. Alhamdulillah, doain yang baik. Nah, pada waktu memang doa dari istri ini baik, tapi kemudian suami masih selingkuh, tunggu aja tanggal mainnya, pasti ketahuan. Jadi orang menikah Allah mengizinkan, tapi belum ridho. Bukan tidak ya. Belum. Allah mau meridhoi kalau suami istri ini berdua sama-sama saling mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dengan kekuatan yang sama, dengan keinginan yang sama, dengan tekad yang sama, itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Umpamanya LDR kayak Mbak Danti umpamanya, ya sama-sama mendekatkan diri. Kalau suami bilang saya insya Allah demi Allah tidak selingkuh, percayakan sama Allah Ta'ala. Walaupun di sini Mbak Danti masih punya perasaan yang nggak karu-karuan, akhirnya itu kan bersuudzon ria dengan suaminya nih. Ya mohon ampun pada Allah, ya Allah jika saya sering suudzon seperti ini, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Nggak taunya di sana suaminya memang nggak selingkuh. Nah kalau sebaliknya gimana Pak Ustadz? Misal suami yang curiga istrinya selingkuh, padahal enggak. Ya sama aja, tinggal balik Mbak Danti jadi Mbak Toto. Nah gitu tapi kan ini Mbak
Tapi kan ini Mbak Danti yang tidak bisa mengontrol emosi. Mungkin karena dia dituduh oleh suaminya, sedangkan dia merasa tidak melakukan. Oh, ya ini emosi. yang dituduhnya Mbak Danti nih. Kita sama-sama belum tahu, nggak seandainya. Oh iya ya, kita belum tanya yang. Lah iya, gimana cara nanyanya Pak Ustaz? Kita ini aja Email pergi ke Pekalongan atau ke Magelang. jalan-jalan. Boleh? Ya memang betul. Jadi sama aja. Makanya di sini kan sama. Tadi kan saya cerita bicarakan berdua, kan gitu. Lagian deket ya Pekalongan Magelang mah, tinggal naik kereta ya. Siapa tahu beliau itu kalau mau ke Magelang atau ke Pekalongan naik sepeda loh. Oh, Ayo. Iya. Ayo. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh sehujan, nggak boleh Kasihan sehujan. itu, iya. Jadi kasihan. Jadi boleh lah itu LDR ya, kata-kata zaman sekarang yang lagi in ya, LDR. Intinya adalah sama-sama. Kalau umpamanya Mbak Danti yang suuzon, ya belajar untuk tidak. Tanyain suami. Kemudian kalau suaminya yang suuzon kepada Mbak Danti, ya harus sama-sama introspeksi, kemudian membuka bahwa insya Allah saya tidak, lillahi ta'ala saya tidak. Boleh. Kemudian sama-sama, walaupun ingin dekat sama Allah, yang di Magelang ya menjalankan ibadahnya baik, yang di Pekalongan juga. Insya Allah nanti akan ketemu kalau ini sama-sama soleh-solehah, ya nanti akan ketemu. Tunggu tanggal mainnya. Kalau memang itu sudah terjadi, harus terjadi sana, Pekalongan sini, dalam rangka mencari nafkah ya. Magelang ya, dalam mencari nafkah untuk mengelola keluarga yang sakinah mawadah, itu yang terbaik. Kita nggak boleh menyalahkan apa. Berarti sebaiknya enggak. Oh yang rukun gini, yang satu belum rumah, tentu bisa cocok pisah. Iya betul juga. Iya Pak. Pak Ustadz mah minder aku lagi nanya. Ini Pak Ustadz jadi panjang Pak. Enggak, ini kan Pandangannya tanya. gitu. Kan kita mau hidup kan gitu ya. Iya. Cara ini mau hidup kan saya tanya, loh bisa aja bisa. Bener nggak? Iya betul, iya betul. Iya. Nah ini bener. Iya bener, aku ikhlas, saya udah ikhlas Pak ya. Oh ya ikhlas. Ikhlas. Jadi Saya deh. jadi ikut-ikutan. Jadi memang betul. Jadi intinya adalah enggak, mana yang baik? Semuanya baik kalau memang disiasati menurut akidah, kan gitu ya. Betul. Mau yang serumah, mau yang beda rumah, selama itu ada di garis Allah, semuanya baik. Kalau ini sudah terjadi pisah seperti ini, berarti Allah baru mengizinkan berpisah sementara, pisah tinggal aja. Itu tetap baik menurut saya. Jadi tidak bisa itu dikatakan bahwa itu tidak baik. Enggak boleh, karena sama-sama mencari rizki. Sama-sama rizkinya untuk membentuk keluarga yang baik, untuk sedekah, untuk macam-macam. Itu baik menurut saya. Iya. Jadi Pak Ustadz, ini kayak makin hebat nih pembicaraannya. Apalagi kalau sudah menyangkut rumah tangga. Tete ya. Iya, itu dia. Kamu sudah tahu ya. Kita akan lanjut nanti setelah commercial break. Ya pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, tidak bosan-bosannya untuk Anda yang ingin curhat ataupun konsultasi bisa kirim email ke bengkel.akhlak@yahoo.com atau WA ke 081932126205. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bengkel Akhlak dan bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga Koko Z. Tadi kita sudah membahas tentang Mbak Danti yang LDR. Jadi kesimpulannya bisa disampaikan, semoga Mbak Danti melihat acara ini, Pak. Insya Allah mudah-mudahan Mbak Danti melihat acara kita ya. Jadi memahami bahwa kepastian yang sudah dijalankan, yaitu salah satunya di Pekalongan, satunya lagi di Magelang, tetap menurut saya itu yang terbaik pada waktu saat ini. Jadi terima aja, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kalau memang ada kekurangan, saling tuduh, bicarakan dulu yang baik. Kemudian tanyain sekali lagi, Mas, apakah Mas selingkuh? Kalau beliau jawab, insya Allah tidak, lillahi ta'ala. Jadi sama-sama baik, kemudian yuk kita sama-sama besar hati ya dua-duanya. Harus berbesar hati. Karena kalau kita tidak terbuka, nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau umpamanya satu selingkuh, kemudian menutupi, oh nggak bisa. Kalau salah satunya selingkuh, satunya itu doanya bagus, oh tetap ketahuan, pasti. Nah inilah, apalagi kalau sudah bilang aku nggak selingkuh, nggak taunya ketahuan, kan gitu. Nah akhirnya kan benci mulai ada. Betul. Setan melalui merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa ditipu. dikhianati. Kok ditipunya ada penekanan. Pak Ustadz. Ya seperti itulah ya Mbak Rana. Iya. Insya Allah, jadi Mbak Danti belajarlah memahami keadaan yang LDR tersebut, bahwa itu berarti Allah mengizinkan baru beda tempat tinggal aja. Mudah-mudahan Mbak Danti lebih santai, lebih bisa menghormat suaminya, dan mudah bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah. Amin ya Allah, kita doain semuanya.